Ingkang kawula tangletaken Mbah Yai teng keterangan ayat-ayat ingkang sampun dipun sampaiaken. Ya niku wonten cetha aslinipun. Pilih surga dan neraka. Menika menurut keteranganipun Al-Qur'an ingkang sampun dipun terangaken ya niku wau arupi tempat panggenan. Nah, nopo makna dibalik ayat-ayat menika ingkang tersurat dan ingkang tersirat? Kersanipun ingkang sampun paham, tambah yakin, ingkang dereng ngertos supados ngertos. Keranten menika ayat mesti hak leresipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Dados ingkang kawula tangletaken antawis surga dan neraka niku berupa tempat. Wonten ing keterangan menika makna napa ingkang saged kita ambil hikmahipun dibalik ayat-ayat ingkang tersurat dan ingkang tersirat. Sementara menika riyin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadèrèngé kula tanglet balik riyen, ingkang tersirat niku maksudé kados pripun? Ingkang tersirat menika surga dan neraka niku saged diwestani mboten berupa tempat napa memang wujudipun berupa panggenan napa alam napa sepundi. Keranten kula nate mireng bilih surga dan neraka menika termasuk psikologi dan surga dan neraka menika wontenipun mboten teng benjing sarasan sak menika nggih sampun wonten surga dan neraka. Lah teng mriki teng ayat mriki keteranganipun yali makna cetha bilih benjing niku dipun napa perlihatkan kangge tiang-tiang ingkang munafik. Artinipun benjing niku kan wonten wekdal setelah hari kiamat menika. Ngoten. Dados nek misalipun nika berupa tempat napa pripun kula nyuwun penjelasanipun, keteranganipun wonten ngoten yali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaannya Bapak Hadik. Jadi kalau membahas surga itu kita adalah apakah itu surga dunia, apakah itu surga akhirat. Karena ana wong ngarani surga dunia. Ana ngarani surga akhirat. Dan itu ada bahasa yang tersurat, ada yang tersirat.
ono Al-Qur'anul Karim, ono Al-Qur'anul Qadim. Nah ini. Ada lagi Al-Qur'anul Haq. Jadi ini pertanyaan ini tak jawab, saya dilempari Pak Ali ini. Jadi di surat Hud ayat 108 itu sudah diterangkan. Coba Pak Ali cari surat Hud dalam Al-Quran di 108. Itu diterangkan itu untuk surga dan neraka. Surga itu psikologis. Artinya yang surga mana? Kan begitu. Nang dunia ya psikologis. Sampai niku nek psikologi niku susah berbagai permasalahan. Karena permasalahan ini ada hukum-hukum yang namanya hukum kausalita, hukum sebab akibat, hukum karma namanya. Karma itu sendiri itu ya neraka. Kena hukum karma, itu neraka. Karma jangan diimplementasikan bahwa karma itu di dunia saja. Termasuk kalau sudah mati, termasuk menerima karma palanya. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, itu semuanya akan dibalas oleh Allah. Dalam Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak ada yang tidak diperlihatkan. Artinya di dalam konteks bahasa diperlihatkan, ini adalah pembalasan. Bukan hanya diperlihatkan kayak kue ijazah Jokowi ora. Diperlihatkan itu Allah itu benar-benar memberi balasan. Bukan hanya diperlihatkan saja. Ini konteksnya bukan sebuah pengetahuan. Tapi ini konteksnya adalah sebuah tindakan, sebuah keadilan, sebuah kebijakan dan keadilan. Kalau di 108 surat Hud ya, itu dibaca apa kan suratnya? As-Saqqah. Wa ammal ladzina su'itu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdzuz. Adapun orang-orang yang beruntung, ammal ladzina su'itu fa fil jannati khalidina, maka dia akan berada di surga. Khalidina fiha, selamanya, mada matis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi. Illa masya rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, atau anwaru majdzuz, hal semacam itu adalah pemberian yang tanpa ada batas. Ini konteksnya dipahami bahwa di situ selama masih ada langit dan bumi. Itu surga neraka itu. Jadi surga itu psikologi. Artinya psikologi begini. Orang yang dalam hidup dalam diri manusia ada 4 hal. Satu, ada yang namanya rasa. Yang kedua, ada yang namanya asma. Yang ketiga, ada yang namanya pikiran. Jadi ini tugasnya beda-beda. Ada yang namanya jasad, kelotokan. Nah ini saya akan menerangkan, kalau menerangkan tentang surga, saya menerangkan 4 hal ini. Letaknya di mana? Satu, raga. Luar dulu saya terangkan. Manusia itu mempunyai yang namanya jasad. Jasad ini dari anasir, banyu, geni, angin, lemah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nah ini menjadi raga. Ini raga ini adalah korban. Karena raga ini ibarat kendaraan itu body. Physical body. Nah, untuk menerangkan neraka dan surga harus 4 paham. Yang kedua, jiwa. Jiwa ini letaknya pada asma. Dulu kalau Mas Hantik lahir, pertama diberi nama Hatik. Tapi begitu besar, mungkin
dia menjadi Kiai Khadik. Ada nama yang ditempelkan. Ya kan begitu. Ada yang namanya misalnya Pak Ronton gitu. Kan gitu. Itu begitu besar namanya jadi tukang las. Itu kan begitu. Nah ini awal kita melihat yang namanya jiwa atau nur insan. Ada orang yang namanya bagus dari kecil itu. Namanya Selamat gitu. Namanya Selamat. Ning gaene no alon-alon numpak angkutan kota penggane nyopet. Jengeniku dengan secara tidak langsung diarani Selamat copet. Nah, saya pahami dulu nur insan itu. Asma. Orang itu harus membuat asmanya sendiri-sendiri. Tapi kamu sudah diberi nama asma oleh bapakmu. Tiba-tiba yang namanya dulu siapa ini Pak Bupati Sam'ani. Itu namanya Pak Sam'ani. Sekarang namanya tambah Pak Bupati. Ini bukan karena diberi nama asal, tapi dari tindakan. Dari apa yang ia lakukan. Selamat copet yo karena pekerjaannya nyopet. Ono sing jenenge Pak Badrus endi? Tukang bur. Ono jenenge Pak Nuri endi? Pak Nuri tukang cukur. Sebenarnya tukang cukur ini adalah kamu yang memberi nama sendiri. Inilah yang disebut nur insan. Garek kowe iki dadi nur sing mlebu apa sifat tercela. Nek sifat tercela yang kamu perlakukan, jadi Selamat copet. Ngasmo, ini di dalam bahasa ngasmo. Nur insan ini akan menempel pada dirimu karena bentuk tingkah lakumu. Semuanya itu. Kalau sudah memandang di situ, di dalam nur insan ini tidak ada baik dan tidak ada jelek, semuanya baik, indah. Karena itu kebenaran. Selamat copet ya kebenaran karena pekerjaannya ya baik. Kiai Khadik penggane ngaji. Kan begitu. Nah ini saya terangkan nanti surga dijawab nanti. Ini saya terangkan awal-awal untuk memahami apa itu nur insan. Sebenarnya kamu di dalam hidup di dunia ini kamu harus membuat nama. Bapakmu gawe jengen apik ya kaya apa, nek akhlakmu iku rusak, jengen tempelane ya elek. Baru ngono Fathur Rahman. Jenenge apike ra karuan cilik. Ya kan? Gede-gede apa? Copet. Fathur Rahman di copet. Fathur Rahman di tukang kayu. Fathur Rahman di tukang batu. Nah, ini berarti ada lakop namanya. Ini yang membuat nama adalah dirimu sendiri. Maka jadilah kamu anak soleh membuat namamu yang bagus. Fathur Rahman Modin. Fathur Rahman Ustadz. Ustadz Fathur Rahman. Itu yang membuat adalah dirimu sendiri. Disitulah kamu mengenal yang namanya nur insan. Ya. Kemudian Allah menitipkan yang nomor 3. Nomor 3 menitipkan yang namanya akal. Akal ini dititipkan, ini disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itu akal. Aslinya adalah Ahmad. Alif, ha, mim, dal. Nek cara salat ngadeg, ruku, sujud, iktidal. Nah, ini ku Ahmad. Nur Muhammad. Makanya sholat itu sama sih mbok tundukno ngene iku kudu paham akalmu. Apakah akalmu itu pada sifat tercela atau terpuji? Nur Muhammad ini sebenarnya dari kata Ahmad. Muhammad ini adalah otak. Akal. Allah memberi akal itu diperintahkan untuk sifat terpuji. Apabila kamu lakukan untuk sifat yang tercela, maka bukan lagi Ahmad. Iku ora pikiran nih. Iku ora akal itu.
Semua akal itu adalah terpuji. Yang tercela bukan pikiran, nafsu. Apa yang kau pikirkan belum tentu sifat yang terpuji. Kalau sifat yang terpuji yang kau pikirkan itu Ahmad, itu akal. Tapi kalau yang kau pikirkan ini sifat yang tercela itu nafsu. Di situ kamu mengenal Allah dan tidak. Apabila kau berpikir tentang nafsu maka engkau lalai. Setan yang menggelincirkan agar engkau tidak berada pada sifat terpuji. Nur Muhammad itu pun terganggu. Apabila kamu ini berpikir negatif, berpikir suudon, hasud, iri, dengki, sombong, dahwan, panas, dan ujub, sumpah akan muncul dari kalbu, dari hatimu. Apabila pikiranmu yang rusak. Tapi apabila pikiranmu bertahan pada Nur Muhammad yang dititipkan Allah, maka apa yang kamu pikirkan adalah positif. Yang kau pikirkan adalah sifat yang terpuji. Yang ketiga, yang keempat, ada empat kan? Ada yang keempat adalah rasa. Rasa ini adalah ruh. Diwujudkan rasa ini adalah nafas. Nafas bukan oksigen. Nafas bukan udara. Nafas bukan angin. Nafas ya nafas. Karena nafas ini adalah sendiri adalah cahaya. Nafas ini adalah nur, alam nur. Nafas itu. Tapi kalau kita yang untuk melihat melalui kamu diberi sedikit pengetahuan tentang ruh, itu rasa. Kamu mengenal pertama kali yang namanya nafas, yang namanya ruh, itu disebut rasa. Secara yang kau kenal lagi adalah nafas. Tapi dalam hukum basiroh beda. Nafas adalah cahaya. Nah ini. Nafas adalah cahaya. Itu di dalam Quran diterangkan juga. Allahu nurus samawati wal ard ila akhirih. Itu kan cahaya yang berkilauan. Begitu kan. Nah kita memahami nanti untuk memahami surga dan neraka. Pahami dulu empat ini. Jasadmu sebagai korban yang tidak tahu apa-apa. Apabila jasad ini ditinggal oleh nafasmu yang terakhir, maka jasad tidak pernah merasakan apa-apa. Jasad itu tidak merasakan apa-apa. Jadi ana wong iku mati dikosoki jari loro, alon-alon. Iku wis tau mati ta durung? Nek ora tau ditanyakan orang yang tangannya terputus. Yang terputus itu bagaimana? Ini yang sudah sembuh kemudian situ yang terputus. Sing terputus iku mek mau obong, mek mau cacah gak bakalan loro. Gak bakalan loro. Tapi yang masih menempel pada dirimu yang masih ada nafasnya. Masih ada yang namanya otak. Yang masih pada tubuhmu pasti sakit. Ini kenali, memahami tentang nafas. Oke, saya lanjutkan. Badan, jiwa, akal, nafas. Kumpul inilah manusia. Yang Adam yang mana? Adam adalah anasir. Badannya anasir, Adam. Kalau sudah jadi manusia beda lagi. Anasir dibuat dari anasir. Itu surga ini anasir. Kalau membahas surga, membahas anasir. Jangan membahas materi. Ibaratnya kalau membahas surga, lir ibarat kaya membahas manise gula. Ojo bahas gulanya. Kalau membahas gulanya repot. Ya kan? Ini dipahami. Maka untuk memahami ayat yang 108 Al-Hud itu tadi, ini harus paham tauhid, benar-benar paham. Oke, saya kembalikan lagi ke yang kedua, yang namanya jiwa. Jiwa inilah yang tidak pernah tua.
Nek swarga Mbah ora ana kaya kowe tuwek Mbah. Nggih. Nom-nom kabeh sampai tercenengan. Karena jiwa itu tidak pernah tua. Besok Gusti Atat iku nek wis umur 70 tahun ndelok wong ayu terus ayu. Wong normal kok. Karena itu jiwa, tapi rogo wis gak iso. 80 tahun iki wis wegah. Ora kabeh. Tapi jiwa masih berkeinginan. Itu loh. Ya, kalau saya sudah menerangkan ini, pikiranmu sudah meraba surga itu kayak apa? Swarga itu gak ono wong tuwek. Gak ono bocah cilik. Kabeh nom. Gitu. Apalagi nanti kalau menerangkan bahwa di surga itu tidak ada gender. Oh, itu surga itu seperti itu. Makanya nang swarga itu disambut oleh 70 bidadari. Maksudnya itu rasa seneng sing anyar. Misalnya Pak Khadir itu bermimpi semalam itu menggauli tetangganya yang masih cewek-cewek itu. Aku yakin besok pagi kalau bangun pasti perawan. Iya, betul enggak? Ojo ngene. Oh, aku itu ndak bengi ngimpi. Semalam itu 10 orang saya gauli. Takok iku rondo kabeh seneni wong sampean. Aku ini bercerita surga loh ya. Aku bercerita surga jawabannya ngono Pak Khatib. Jadi kalau saya bermimpi tetangga saya gauli tiap hari terus. Saya tanya aku perawan gitu. Aku cerita alam surga. Sidik tak buka no. Nek orang ngandel mati yo dulu. Gampang. Ya, saya menerangkan yang namanya jiwa. Jiwa itu apabila ketemu dengan jiwa tidak terjadi yang namanya dusta. Karena di situ rasa. Yang menyaksikan adalah rasa. Jiwa tanpa rasa gak iso. Akal tanpa rasa ya gak iso. Maka siapa-siapa yang pulang ke hadirat Allah, tiga-tiganya ini berpisah. Itu tidak bakalan yang namanya masuk surga. Orang yang masuk surga itu adalah antara rasa, sifat terpuji, ya kan? Jiwa, asma, kumpul. Orang mengucapan itu harus tindakannya. Begitu loh. Nah, ini memahami tentang surga. Itu harus orang memang benar-benar paham. Kalau tidak paham sulit itu pertanyaan itu. Wis ngono kuwi surga iku. Wis pokoke ono widodari iku perawan terus. Tangga iki bedino berpelukan karo tangga. Wis rata wong sak RT. Sesuk ditakoki nalikane nikah ya muni perawan. Karena disitulah surga itu psikologis, bukan geografis. Makanya di surga ndak ono rondo kan. No swarga perawan kabeh kan. Karena di situ adalah bentuk anasir. Tapi Adam itu dulu anasir ketika di surga itu. Tapi begitu dia makan buah kholdi, buah yang larangan, buah kholdi itu buah harapan, kepingine khawalah sing masak, kepinginlah sing nanduriku Nabi Adam, kan begitu. Makanlah dia buah kholdi. Apa sih buah kholdi? Ayo buah kholdi ku ya kowe sing kepinuk iku lho. Ana apel ya wujud kepingine apel. Ya kan? Harapane wareg ngono iku mau. Sampean semangka ya wujud mbok cekel cemangka ngono iku lho. Lah iki nek swarga mangan semangka kok klothokane ilang ya. Ora ana dinas sampah ngono lho. Nek ora ana teng mriku. Nomor 2 nek kono iku ngombe nek era karuan gitu. Lah kok ora ana WC umum iki lho nek swarga. Gak ana nek Quran iku keterangane ana WC umum. Bahkan nek swarga iku toilete ana ta ora gak ana. Suci kabeh nek kono. Nek nglilir lagi ora ngono lho. Sampeyan selamat turu gak popo. Bareng nglilir atus gede. Perkara nglilirmu iku lho ngono dihukumi. Nek sampeyan niku akale ra kanggo ora bakal dihukumi kok. Karena agama dibuat dari akal pikiran, bagi yang tidak berakal tidak butuh agama. Makanya wong mati ora butuh agama. Ana wong mati diudoni ki aneh ae. Ora butuh agama mbok udoni. Ora butuh agama mbok adani.
Orang butuh agama mbok kau mati. Kan enggak butuh. Itu sebuah penghormatan. Didusi, diulesi, penghormatan itu. Ngaten lho. Pahami orang hidup itu butuh 3-4 hal. Jasadmu kalau kepingin diterima bumi, ya kan, tidak diterima di bumi, agar besok dipakai lagi di tulang sulbinya, makanlah yang halal. Makanlah yang halalan thayyiban. Ada tingkatan. Ada tingkatan orang yang makan halal, ada yang tingkatan makanan halalan thayyiban. Ini surganya beda. Orang yang makan halal dia bekerja halal dimakan. Itu makanan halal karena bekerjanya baik. Tapi itu belum thayyiban. Makanan yang halalan thayyiban adalah makanan dari kamu bekerja dapat duit sebelum dibelanjakan dizakati. Bahasa zakat itu bahasa sepele, bahasa sedekah. Itu baru halalan thayyiban. Itu ibaratnya adalah kamu melewat jalan tol, apa kowe mlebu swarga lewat jalan umum, ngono lho. Agak mubet kan hisabe. Makanya kamu kalau kepingin tidak ditanya oleh malaikat, tidak ada hisab, tidak ada pertanyaan di alam barzah, zakati. Kamu zakati itu melepaskan pertanyaan. Begitu kamu makan halalan thayyiban, kamu tidak ada lagi pertanyaan. Kecuali orang dunia semuanya itu kaya raya. Semuanya guru-guru kiai-kiai itu kaya raya. Gak perlu zakat gue. Orang musafir, orang wong fakir. Gak perlu gue. Karena hukum berjalan itu ada tarikan. Yang baik menarik yang baik, yang jelek menarik yang jelek. Energi menarik energi, cahaya menarik cahaya. Ini kalau hukum fisika kuantum sudah banyak ini nanti. Agak sulit itu. Yang sederhana saja saya kasihkan sederhana. Kalau kamu kepengen hartamu tidak dihisab, kamu kalau makan minum, apa yang kamu makan, apa yang kamu tasarufkan kepada keluargamu, zakati. Tidak ada pertanyaan kubur. Itu halalan thayyiban. Tapi kalau halal saja ditanya, kamu tahu enggak tetanggamu masih ada yang miskin? Loh, itu malaikat sing ngurus itu. Sampean kok gak gelem ngetokno. Masa kowe gak usah luru ning sampean ngetokno iku wis gugur kewajibanmu. Ning kapan kowe iku mangan enak, sing mangan enak iku ora mbok zakati, kamu tetap dihisab di alam barzah. Alam barzah itu alam apa sih? Alam hati. Ora kuburan niku ora. Alam barzah itu nak dadamu itu loh. Alam hati itu loh. Itu alam barzah. Nah alam kubur itu nak kuburan itu mau. Neng alam kubur itu dudu barzah. Wong barzah itu di hatimu kok. Begitu. Ya pengen kisah. Makanya orang mati belum tentu ditanya sama malaikat. Belum tentu. Ada orang yang tidak tanya sama sekali. Siapa itu? Al-munafikun. Kafirun, itu gak perlu ditanya. Tidak ada orang kafir itu mati ditanya malaikat, gak ada. Karena begitu mati sesaat belum sedetik sudah masuk alam jin. Loh kok ditanya piye toh? Wong iku bagiane jin kok malaikat tapi nakoki kepiye wong ngalami beda. Alam malaikat itu tidak pernah berkumpul. Ora ono malaikat sak ruangan iki gak ono. Malaikat dolan ning alam jin iki gak ono aturane, pelanggaran. Alam jin dolan ning alam malaikat ya ora oleh. Makanya wong kafirin, wong munafikin iku nak mati ora ditakoki pertanyaan kubur. Mergo begitu mati langsung digeret ning alam jin.